Napa itu aja baca maulid aja Quran kada terbuka dengarakan telinga dinto. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kamu ada tahu rahasianya? Ya aku tujuh benar baca ini tahu lah kamu. Karena kami kada paham. Demati kalau nang apa ini Habib Ali Al-Habsyi tuh untungnya umur sidin masih kecil sudah hafal Quran sebagian, hafal tuh kayaknya halus tuh. Hafal Quran umur 7 tahun sudah alim, umur 7 tahun sudah tahu nahu, tahu sorab, tahu ilmu alat untuk dipergunakan memutalahi kitab sudah masuk otak beliau. Nah, aku belum hafal lagi manakibnya tuh ada di Bari Habib 1. Manakib Habib Ali Al-Habsyi, Masya Allah, alimnya diberikan Allah luar biasa ini. Ini tuh nama ngarang doa nih bauntungnya. Makanya kawalian beliau Habib Ali Al-Habsyi tidak diragukan lagi atas walinya beliau, dan pernah langsung ditemui Rasulullah bukan secara mimpi, secara wujud nyata berhadapan langsung. Nabi Muhammad itu memberikan ijazah, memberikan izin untuk menyusun sebuah kitab, diberikan nama Simtud Durar. Maka itu sedang beliau mengamalkan ini mulai bersama masyarakat kaum muslimin. Di kampung halaman beliau ada orang di depan musalla, di depan majelis beliau itu 2 orang mengulu-ulu. Kan di sini banyak. Hadzal qasaid min qasidah Habib Ali Al-Habsyi. Ini kasidah dari Habib Ali, ini kasidah Habib Ali. Kan banyak beliau mengarang kasidah dibaca. Nah kan kita kan kasidahan ada nak kata tujuh rupanya mau hulut. Dalam manakibnya itu nang 2 orang laki-laki itu orang muslim, tapi tertawanya sambil mau ulu-ulu. Jadi ada murid beliau, ya Habib itu ada orang di depan selalu mau ulu-ulu dengan kegiatan kita. Ujar sidin biar aja sidin, kan bahasa Arab sidin cuma bahasa kita, biarkan aja sidin, kada usah bagado itu, lihatkan aja. Rupanya Allah Ta'ala menimbulkan keramat kitab yang disusun beliau, diberi nama Simtud Durar. Yang 2 orang itu, yang satunya gila, yang satunya picak. Langsung seketika itu hati-hati nanya keramat Maulid Habsyi ini mau tahu. Biasa lagi baca manakib sidin tuh. Ini haul sidin tuh dibaca manakib tentang kehidupan Habib Ali supaya kamu tahu dulu sekilas. Sehingga itu sadar dia. Dibawa mendekat Habib Ali untuk minta maaf. Ujar sidin, kalau aku bisa aja memaafkan, tapi ya ampunnya Rasul Allah yang Maha Rahman, yang membutakan kamu bukan aku, Allah. Yang menggilakan yang satu bukan aku, Allah. Silakan Allah kalau dia mau mengembalikan, dan silakan Allah kalau dia mau menyembuhkan. Kami tidak bisa menyembuhkan, dan kami tidak menyumpahi apa-apa, artinya itu hanya Allah yang melakukan itu sampai mati lagi. Itu yang pernah terjadi karena beliau mengamalkan Maulud Al-Habsyi ini bersama-sama masyarakat yang cinta Allah dan Rasul, ramai membaca ini. Nah itu orangnya nang alim, usia keberapa tahun ya,
Kalau jangan salah ini masih belum mencapai 15 tahunan sudah berani meninggalkan orang tuanya untuk menuntut ilmu pengetahuan agama keluar daerah daripada tempat tinggal beliau. Dengan rida abah beliau melepaskan seorang anak yang masih kecil, meninggalkan orang tuanya demi untuk menuntut ilmu pengetahuan agama. Begitu beliau alim, hafal hadis sekian, ilmu kitab sekian yang dikhatamkan beliau. Disitulah terbuka hati beliau untuk menyusunkan sebuah syair atau rawi-rawi yang diberikan nama oleh Basimtu Durar. Barakahnya dari dulu sampai sekarang tetap tidak berubah, asal kita yakin saja mengamalkan. Maka itu beliau melihat kepentingan umat Islam, antuballighana min syarafil qurbi ilaika wa ila hadzal habib ghayata amalina. Dilihat pulang banyak orang Islam nenang tak utang aja, minum tak utang, nukaruku tak utang, kiriman belum ada, buan pundukan dari jenda. Mulai di hulu sungai kiriman belum ada. Den ya utang itu den. Habis dina uden 2000 mau tange. Adol 2004 sudah. Tak utang amalakannya. Beliau mencatat lagi doa untuk melepaskan utang. Waqdi dainal madinin, ya Allah, lunasiakan, tunaikan ya Allah. Waqdi dainal madinin, punahiakan hutang orang yang sedang terhutang. Aku sudah mempraktikkan kayak satu mat hutang punah. Ini amalannya malakan nah bujur-bujur sahurangan baca. Kalau pengkawan di kampung karena ketujuhnya hantam surangan. Orang kampung boleh ke ulu sungai, orang bahaya baca berjanji tiba ikan mamanya orang 7 orang misalnya. Ini balalain aja ansar ini di tengah benua mau babah nambah bahari gawe ikam surangan, hantam surangan benam dupa dihiga, pasang speaker. Faya ayuhar rajula minhu syafa'atan sallu alaih wa sallimu taslima. Saurangan aja nya. Jena umahnya aku manglani ancari aja sih den. Nah sekong boleh sudah. Mama umpat, nini umpat, abah umpat, berapa sudah? Nah, sain banyak aja. Ipar umpatan, akhirnya kemanakan sain banyak aja. Nah ini waqdi dainal madinin waghfir lil muznibin. Intinya lagi itu dosa kita ya Allah, tolong ampuniakan. Waghfir lil muznibin. Bacain lagi doanya semuanya, kadaka Islam Mi'raj lagi bacain doanya aja. Ikam baca seorang, abah ini cuma sekedar memberikan bayangan, jangan kulir mengamalkan ini. Barakah dan karamahnya sungguh luar biasa. Jadi jangan dikira baca Maulud Habsi ini bulan Maulid aja, jangan. Imbah maghrib di kamar tuh nah, kamu nyiwa di mana misalnya di gang mana, di mana pondokan kamu nyiwa, mahadang isya. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya we kiple Jailani, Rashid, Mansur. Nah, ayo kita bakawalan. Siapa nampak nuhanya? Gane. Nah, Gane. Gane. Tuh kalau berapa alias sudah? Gane tukang doa. Nah, walau kada orang 1000, yang penting barokahnya itu. Nah ini anak-anakku kalian, jadi jangan heran kalau bulan Isra Mi'raj dibaca ini. Di luar Isra Mi'raj silahkan baca. Acara tasmiyah silahkan baca. Kalau ada orang akikah silahkan baca. Kalau perlu malam hari raya Idul Adha silahkan baca. Siapa yang larang?
Itu anakku kalian. Nah, ini dulu sekilas hikmat daripada pembacaan Maulid Ali Al-Habsyi. Maka dari itu pantas dan wajar sajalah acara kita malam hari ini dikemukakan dulu yang pertama Maulid Ali Al-Habsyi. Oh, kenapa Maulid berdahulu? Quran bang baru sudah tadi berdahulu. Dengar lekem berataan tadi. Al-Fatihah lakum ya hadirun wa lin wajhikum wa masyayikhina wa syaikum. Al-Fatihah. Nah, ini baca. Rata tuh anum. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Fatihah. Kayaknya ikam saurangan pulang membaca. Ngapa itu aja? Baca Maulid aja Quran kada terbuka. Dengarakan telinga dinto. Aku nih baca Maulid aja, kan baca Quran enggak? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Kenapa nih tenang? Syair kenapa? Quran. Iya membahas itu kada mengerti laqad ja'akum. Dia matinya ngapa? Mikiran membahas di orang aja muha. Nah, itu nak jawabannya. Jadi silahkan sajalah. Ada pulang nang. Nah, pajar Nabi haja dikemukakan Allah Ta'ala dia nak kemana? Nah, nenek Allah Ta'ala dia nak kemana? Itu kalau membaca Maulid diramaikan, disuruh, dianjurkan, berarti Nabi seakan-akan terlalu diangkat Allah Ta'ala dianda ke belakang. Nah, dengarkan telinga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawi sultanuh al-wadihi burhanuh al-mabsuti fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Siapa nih toh? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Al-Qawi Sultanu, nang kuat benar kerajaan sidin, Al-Wadi'i Burhanu, tidak tersembunyi sedikit pun, nampak benar dalil atas sujudnya Allah, Al-Mabsuti fil wujud, sudah terhampar di tiap barang yang ada, apa namanya, ihsanuhu, Al-Mabsuti fil wujudi karamuhu wa insanuh. Allah Ta'ala belum Nabi lagi. Nyenang membahas itu kan bisa baca kira-kira. Nang kedua, tajallal haqqu fi alami qudusil wasi'. Siapa pulang? Allah Ta'ala pulang. Nang ketiga, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Siapa pulang tak? Allah Ta'ala pulang. Hanya amma ba'du falamma ta'allaqat iradatullahi bil ilmil qadim. Hanya mulai berarti tiga rawi Allah Ta'ala jadi agung-agungkan hanya Nabi. Kalau ada orang yang mengatakan meramaikan baca maulid mengultuskan Rasul, artinya mengapalakan mengagungkan Nabi, membelakangkan Allah, diberi nilai nol besar. Nah, cukup sampai di situ tentang sekilas hikmat peringatan apa namanya membaca Maulid Ali Al-Habsyi. Mudah-mudahan anak-anakku gemar membaca maulid, dan silahkan mengambil ijazah kepada siapa-siapa guru-guru yang ada di Martapura, lebih lagi kepada Habib.
Aku dulu nake jangan berduduk bakarina lon Habib di mutur almarhum Habib Ali. Abah Habib Ali nang sering duduk sama Abah Guru Ijai. Habib ajis nih simtutuna. Ajis tulaka ya Allah. Membuka sin katas hadaatika wahid hadas. Artinya kubari ini nih jisidan. Nah, sampai ini kan kusimpani. Kada aku bawa ke sini tadi. Kenang-kenangan barian almarhum Habib Ali. Idza jita ila martabah azurni fi martabah insyaallah. Bila martabah irangi aku jisidan. Kutamui sidin pertemuan alhamdulillah. Harap tuh Arab tuh, nah, ada antum kat ajazani fi barabai, pian mai jazakan rumah si barabai, alhamdulillah jadi, itu anak gue, ijazah tuh baguru artinya tak minta izin minta restu. Hadirin sekalian yang berbahagia rahimakumullah. Kembali kepada isi peringatan yang dilaksanakan kita malam hari ini bersama-sama mengenang kembali peristiwa Isra dan Mi'raj junjungan kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sudah kita sama-sama mendengari dari yang terhormat guru kita Haji Abdul Khalid tadi membacakan Quran bersama kita dengari, itu sebagai fakta, kenyataan, dalil yang tercantum dalam kitabullah suci Al-Quran bahwa peristiwa Isra Mi'raj benar-benar terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita umat Islam sudah yakin dan percaya. Dan Habib Ali pun juga beliau mencatat, wa min asyrafil ladzi ikhtassallahu bi asyrafar rasul mi'rajuhu ila hadratillahil barril wasul. Itu sebahagian daripada kemuliaan yang diberikan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Tuhan tentukan kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang teristimewa daripada nabi-nabi yang lain dilaksanakan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun bagi kita yang sudah terbantang luas dalam sejarah perawi tentang Isra dan Mi'raj, kita sudah yakin kenapa selalu diingat-ingat. Setiap tahun diadakan peringatan, dilanggar di rumah, di masjid dan sebagainya. Itu tidak lain maksud dan tujuan kita. Mudah-mudahan dengan kita mengenang peristiwa semacam ini, anak kita, bini-bini semuanya, keluarga semuanya, harapan kita bersama-sama agar mereka dapat melihat peristiwa yang terjadi dalam Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, percontohan-percontohan yang menguntungkan seperti ini, yang merugikan seperti ini, yang membahagiakan seperti ini, yang menyakitkan siksaan di akhirat seperti ini. Mereka semua menjadi pedoman pada anak-anak kita bersama. Lebih lagi kita menghadapi dunia semacam ini, kita mengharapkan terus dari pengertian anak-anak kita dan cucu-cucu kita dalam kehidupan sehari-hari, penghayatan mereka terhadap agama yang dicintai, yakni agama Islam yang sedang kita anut bersama. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, lebih lagi untuk kita daerah Kota Madia atau Kabupaten Banjar Martapura, aku ajak terus anak-anakku sekalian menggali dan melihat tentang nama Banua kita saja. Itu hikmat besar kita lihat bersama. Kadang-kadang anak-anak yang kecil-kecilan mereka cuma bisa membaca saja. Kampung kami ini sebenarnya Kabupaten Banjar, ibu kotanya Martapura. Coba anak-anak yang masih SD, Martapura itu kepanjangan dari apa sebenarnya? Ayo. Ini zaman singkatan loh ini. GBHIN, garis besar haluan negara. Minko Kisra, Menteri nang apa? Minko Polkam, Bambang Yudhoyono,
Misalnya kan itu zaman singkat-singkatan. Nama kita Martapura dari dulu sudah disingkat oleh datu-datu kita, ulama-ulama kita yang dulu. Coba kita yang dulu ini, mari kita kembali hidupi nama Banua kita ini, Martapura. Kepanjangan dari apa, nak? Ayo jawab satu. Nih, kita tahu sekalinya. Mari bertakwa para umat Rasul. Ini yang kita hadapi. Karena kota kita Martapura ini Serambi Mekah, ulama-ulama kita, datu-datu kita dulu mereka mengajak umat Islam yang ada di Kabupaten Banjar Martapura ini terutama untuk menjadikan teladan kepada provinsi-provinsi lain dan kabupaten-kabupaten lain. Kita bergelar Serambi Mekah, maka dari itu umatnya diajak mengikuti langkah Rasul. Ini Abah masih ingat ini tahun 82. Tidak kulupakan tahun 82 atau 83 tinggal di Martapura sambil jalan dari rumah asrama kediaman yang di Siwa terus ke rumah guru. Tiap hari lintas. Kadang-kadang rasa kehausan singgah di pasar Kawarung. Zaman tahun 82 ngalih melihat bebelahan burit bibinian. Benar anak-anakku? Benar? Ngali melihat bebelahan burit bibinian. Sekarang nyaman nikah menyambat kadang ngali. Wah ini aku singgah bermalam di situ. Sembahyang aku di Masjid Al-Karamah. Jalan Umma ya ini. Ayo bulat burit la ilaha illallah. Ini sudah mulai tumbuhan. Aku ingat pesan almarhum pengasuh pondok pesantren Ibnul Amin Pemangki. Beliau itu almarhum itu bila mana ada melihat anak murid berjalan misalnya, sidin jalan bersurban gitu nah, sin bermandang bahalan sidin pandiran. Ini bahalan tuan guru sudah punya hilangan di sini. Sentuhan, ini satu kekhawatiran di sini. Hasanul Basri itu pernah berkata, laulal ulama ulasana nasukal bahaim. Kalau ulama itu sudah tidak ada lagi, manusia itu seperti binatang. Artinya bila tuan guru keadaan manusia kayak kambing. Coba lagi dulu nak kami kalau habis sembahyang di Masjid Al-Karamah Martapura itu berapa menit dulu baru pulangan, mendatangi Habib, mendatangi tuan guru, salam buncu sana, sujud almarhum Guru Usman, Guru Kumpul Keratun Bahari, almarhum Abah Guru Ibad, almarhum Guru Rasyad, almarhum Habib Muhdar, almarhum Abah Guru Nasrun Tahir. Masya Allah. Salami di sini, doa di sini, duduk. Mohon syafaat barakah mereka ini semua. Banyak guru-guru kita. Coba sekarang kita sembahyang di Al-Karamah. Boleh baik lagi tuan guru. Semakin sedikit sudah jumlahnya. Belum lagi habis semua, sudah berhambur burit bibinian yang belahan. La ilaha illallah. Dulu aku bayangkan, entah lagi tahun di atas daripada itu abah-abah yang tua-tua. Ngali melihat siku bibinian di Martapura. Wah ini berhambur siku. Waduh. Sudah masukkan hantu-hantu. Ayo mari Martapura kita bangkit semangat. Dulu aku tidak pernah melihat selama berapa bulan tinggal di Martapura nang namanya bercampurnya perempuan dengan laki-laki. Sekarang aku mau ceramah ke Banjarmasin,
Di bawah tulisan Innallaha jamil. Allah Ta'ala orang yang elok, yuhibbul jamal. Kulihat di bawah bonsai. Aduh, sudah masuk hantu-hantu ini ke daerah kita, Kabupaten Banjar Martapura. Apalagi kalau lampu kita yang diskumpul itu pulang. Abah Habib yang seperti ini bulikan, apalagi anakku sekalian. Yuk para santri-santri sekalian, kita bersama-sama bangkitkan semangat nama Martapura. Itu aku lihat malam minggu. Di atas tulisannya Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Ini ayat Quran. Tapi di bawahnya, aku sudah lama mencintainya. Aku sendiri lihat. Entah kamu. Dulu aku tidak pernah melihat santri antara putra dan putri jalan bersama. Sekarang aku lihat tadi malam. Tadi malam. Itu harus kita berantas itu. Perempuannya pakai jilbab, laki-lakinya pakai sejadah sangkutnya di bahu, pakai rokoknya jalan bersama dong. Ini tidak enak ini. Berarti sudah mulai mereka mencoret-coreti nama kita Martapura Serambi Mekah ini. Yuk anak-anakku kalian, aku ini walaupun tinggalnya di hulu sungai, tapi pernah tinggal di Martapura, menggali ilmu pengetahuan agama, mengambil baiat, ijazah dengan guru yang mulia. Diberinya sanad, ini kitab ajaztu lakum ridallah. Tabarukan di sini aku masih selalu menghayat. Maka itu setiap kali acara di Martapura, aku usahakan aku harus salat di Masjid Al-Karamah Martapura, supaya aku terkenang kembali peristiwa tahun 82, usia Haji Bahran dari Desa Jamil masih berumur 22 naik ke 23 tahun. Sekarang janggut sudah beruban, kuitihi diceramin memutih sudah di sini. Umur tercatat 43 tahun. Kalau aku berumur 44, 1 tahun lagi mati. Ini anak, kamu kalau mau kawin silahkan. Tapi nama baik seorang pengaji kitab itu harus bagus-bagus. Kalau pulang dari majelis pengajian, itu perempuan. Kita. Jangan dua-dua. Bibinannya juga oma, bibinan yang ngarannya dalam Quran aja sudah gair kita mendengar. Innaka indahunna azim. Innaka indahunna, sesungguhnya tipu daya perempuan azim, sungguh besar. Jadi kalau kita misalnya kayak kita memulai menyewa rumah misalnya di Tonggolerang, kebetulan para Ksiwan tuh ada juga. Ini orang mana nih? Kamu orang mana, Deng? Aku orang Amontai. Misalnya Ikam mencoba-coba menanya dia, ingin mempermainkan cinta, karena setumbang kepala kamu punya kitab, namun rasa cinta tidak terlepas dalam jiwa kamu kalian. Tetap saya tidak ada nama bininya Tuan Guru. Kalau punya asik baca kitab aja kadang-kadang lagi binian, udah mbak kantor kitab tolong masak kedegane.
Bagaimanapun kamu merayu dia, kalau dia tidak melawan, selesai. Tapi kalau kamu hanya mulai sudah bibiniannya biniannya bajalbab kitab di sini si A, di sini si B, di sini wah jobrokom bos. Walaupun kada bermain cinta antara kau laki-laki dan perempuan, tapi kan kurang wajar dong. Kok kurang wajar? Bahkan ya kurang ajar. Kamu yang dipegang kitab, nang dipegang ikam senapang angin, parak ikam lawan dumpit, kurang wajar ini. Ya. Aku tadi ini tadi malam aku lihat rombongan itu pasti orang ngaji kitab itu tadi itu. Mau kemana ya? Malam dulu datang sana. Ini kalau aku masih tinggal di Martapura diperintah untuk ngajar, pasti ku bagi dua. Perhatian, mulai besok anak-anak santri Darussalam Putra mulai malam Rabu ku persilakan untuk belajar kitab fikih, misalnya kitab Kasyifatus Saja antara maghrib dan isya. Setelah isya disambung lagi kita mempelajari kitab Nurul Yakin misalnya. Pelajaran mana? Malam Sabtu kepada para santri-santriwati. Nah, kada kawal lagi nyata imbe. Bila amaliat mairingi bedu here BRT. Amun inya diraungakan, perhatian. Aku membuka pelajaran kitab Nurul Yakin bertempat di samping Langgara Baitul Laham malam Kamis putra dan putri. Nah, padanya pada bulikan Nurhayati. Nah, ini maka itu aku bersama-sama anak-anakku kalian, yuk kita galang bersama, kita bergandingan tangan bersama guru kita para santri kalian. Yuk ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajak ulimu ke jalan Tuhanmu. Bagaimanapun cara kita membawa mereka bil hikmati, dengan kebijaksanaan atau ilmu pengetahuan agama, wal mau'izatil hasanah, dan dengan padahan nasihat yang baik. Hai anak-anakku laki-laki, jagalah dirimu. Kau seorang putra harapan agama, nusa dan bangsa, pemimpin agama. Tuntutlah ilmu dengan benar. Soal cinta silakan saja, kalau sudah sampai masanya pilih saja. Nurhayati pilihanku, silahkan. Ini anak-anakku, apalagi perempuan nyewa rumah. Bapaknya di mana? Di Jamil. Mamanya juga di Jamil, Patah Mawang. Inya di mana? Di Tonggolerang. Siapa yang lihat? Tahu-tahu orang mana nih? Orang pelihari nih. Ini orang mana nih? Orang gambut. Ini orang mana? Jambu burung. Oh, ini tidak beda. Ini guru kami karena ada baca ayat Quran, guru. Kita ini memang dijadikan Allah. Inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Ada orang gambut, ada jambu burung, ada alu-alu. Li ta'arafu. Gunanya adalah untuk saling berkenalan. Aku mencoba mengamalkan ayat Quran. Siapa namamu sayang? Nah, itu salah menggunakan.
hati-hati nah ya. Yuk kita jaga baik-baik agar Serambi Mekah ini akan kita jaga bersama-sama. Walaupun ulama-ulama kita sudah banyak yang ninggalan, tapi masih kamu banyak tentara-tentara muslim. Ya, kalau aku menamakan kamu ini boleh dikatakan tentara jihad. Bukan untuk dikirim ke Amerika, tapi jihad untuk menghadapi agama Islam yang kita cintai. Bagaimana kita berusaha dan berupaya untuk meningkatkan syiar agama di Kabupaten Banjar kita Martapura ini.